Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 51. Melanjutkan cerita sebelumnya. Changsun Xuanqi memandang Tan Yun, air mata menetes dari garis, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia terisak. Pada saat ini, Yu Yan terdiam saat mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Changsun Xuanqi yang patah hati sedikit tersesat. Dalam ingatannya, ketika dia dulunya adalah Hong Meng Supreme, dia tidak pernah melihat Changsun Xuanqi meneteskan air mata. Changsun Xuanqi menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata, dan tercekat, jaga dirimu. Changsun Xuanqi tampaknya sedang berjuang dengan seluruh kekuatannya, melepaskan kekuatan gaib dan memadatkan gambar ingatan. Lembah peri yang seperti mimpi dari ratusan bunga muncul di gambar. Di kedalaman lembah peri, seorang pria dan wanita berdiri saling berhadapan. Gadis itu mengenakan gaun putih, sosoknya anggun, kulitnya seperti salju, pinggangnya bersinar dan dia tidak tahan untuk memeluknya, dan dia cantik. Gadis dengan rok putih memandangi pemuda tegak berbaju zirah di depannya, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata keluhan, apakah aku cantik? Cantik, pria muda itu mengangguk. Tentu saja, gadis dengan rok putih menyeka air matanya, dan bibir Zhu terbuka dengan ringan. Aku adalah kecantikan pertama yang diakui, dan Ji Yuyan hanya bisa menempati peringkat kedua. Tentu saja aku cantik. Pada titik ini, gadis dengan rok putih menangis. Kalau begitu aku bertanya padamu, apakah aku orang jahat di hatimu? Bagaimana aku untukmu? Setelah sedikit hening, pemuda itu berkata, kamu orang jahat, tapi kamu baik padaku. Gadis dengan rok putih menggigit bibir vermilionnya, untukmu, aku bisa berubah. Aku tidak bisa lagi membunuh orang, aku akan menjadi orang baik. Maukah kamu menerimaku kalau begitu? Pria muda itu terdiam lagi untuk waktu yang lama sebelum berkata, Xuanqi, aku tahu kamu menyukaiku, maaf, aku hanya memiliki Yu Yan di hatiku. Gadis dengan rok putih itu tidak marah, dia sepertinya tahu pihak lain akan mengatakannya. Tapi dia tidak menyukaimu, kata gadis rok putih. Pemuda itu berkata, perasaanku padanya sama dengan perasaanmu padaku. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki kasih sayang padaku, tapi kamu masih sangat baik padaku, dan aku sama dengannya. Saya mengerti. Gadis dengan rok putih tersenyum dengan air mata, haruskah kita membuat kesepakatan? Perjanjian apa? Pemuda itu bertanya. Gadis dengan rok putih tertawa terbahak-bahak, dan suara langit terdengar, biarkan waktu membuktikannya. Dalam 100.000 tahun, jika Yuyan menerimamu, maka aku akan melepaskanmu dan berharap kamu bahagia. Jika 100.000 tahun telah berlalu dan dia belum menerimamu, kamu harus melepaskannya dan mencoba untuk bersamaku. Pria muda itu berpikir sejenak dan berkata, oke. Gambar-gambar memori berubah, dan masih berada di kedalaman lembah Baihua. Gadis dengan rok putih dan pemuda itu berdiri saling berhadapan. Dia menatap pemuda itu dengan cinta yang dalam di matanya. 100.000 tahun telah berlalu, dan kepala iblis yang dulu telah menghilang. Untukmu, aku telah belajar untuk mentolerir, belajar untuk memahami, dan berhenti membunuh. Bunuh satu orang. Bunuh satu orang. Saya tahu. Pria muda itu memandangi gadis dengan rok putih, sangat terharu di mata bintangnya. Gadis dengan rok putih memandangi pemuda itu dan bertanya dengan cemas, dia menerimamu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, tidak, dia menolak. Mendengar ini, gadis berbaju putih itu mengerutkan bibir merahnya dan berkata, dalam 100.000 tahun, aku benar-benar menemukan banyak hal. Biarkan saya menjelaskan bahwa Anda tidak bisa memaksakan perasaan Anda. Saya akan pergi ke janji hari ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Melihat pemuda itu mengangguk, gadis dengan rok putih itu menunjukkan kelegaan di wajahnya yang menakjubkan, dan berkata, sejak aku ingin membunuhmu, kita sudah saling kenal selama 150.000 tahun dan 33 hari. Sampai sekarang, hatiku untukmu tidak berubah.
Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku ingin tahu sekarang, di dalam hatimu, apakah kamu sedikit menyukaiku? Jika demikian, aku bersedia untuk memulai denganmu, dan kita akan menjadi tua bersama dengan kepala putih, jika tidak. Gadis berbaju putih itu berkata sambil menghela nafas dan berkata, aku bersedia melepaskan dan berhenti mengganggumu. Aku sudah tahu, mencintai seseorang berarti bersikap baik kepada orang lain, mempertimbangkan orang lain, bukan memaksa orang lain. Kata-kata gadis berbaju putih itu menggerakkan pemuda itu. Tetapi pemuda itu tidak langsung berbicara, seolah memikirkan sesuatu. Melihat pemuda itu tidak menjawab, gadis berbaju putih itu merasa patah hati. Matanya lembab tetapi dia tersenyum dengan paksa, begitu, semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan yang menjadi milikmu. Setelah itu, gadis dengan rok putih perlahan berbalik, dan setetes kilau keluar dari matanya, meluncur dari wajahnya yang bisa dipatahkan oleh bom. Ketika dia berbalik dan hendak pergi, sebuah suara terdengar di belakang telinganya, Suanki, aku akui bahwa aku tidak tahu. Sedang merasakan cinta, tapi aku cukup yakin aku menyukaimu. Gadis dengan rok putih berhenti, tubuhnya gemetar, dan air mata kebahagiaan menetes. Pemuda itu melangkah maju dan memeluk pinggangnya dari belakang gadis rok putih itu. Wow, gadis berbaju putih itu tiba-tiba menangis. Dia berbalik dan memeluk pemuda itu dengan tenang, menangis dalam hati, wow. Orang-orang tahu bahwa sangat cantik dan telah mencintaimu selama bertahun-tahun, kamu bagaimana mungkin aku tidak menyukai orang? Pria muda itu dengan lembut melepaskan gadis dengan rok putih, dengan lembut menyeka air mata dari matanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tulus, Suanki, maafkan aku membuatmu menunggu begitu lama. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku akan membujuk ayahku untuk mengubah ayahku dan ayahmu menjadi damai. Betulkah? Mata berkaca-kaca dari gadis dengan rok putih menunjukkan harapan yang dalam. Tentu saja itu benar, pria muda itu mengangguk. Lalu, gadis dengan rok putih tidak tahu apa yang dia pikirkan, seolah dia ingin berbicara tetapi berhenti. Apa yang salah? Pemuda itu bertanya. Ada jejak kekhawatiran di mata cantik gadis rok putih itu, kalau begitu, maukah kau menikah denganku di masa depan? Pria muda itu mengangguk, ya, itu pasti. Aku sudah tahu, Yu Yan tidak menyukaiku, dan orang yang baik padaku adalah kamu. Pada saat ini, pemuda itu benar-benar lega, dan di dalam hatinya dia telah memutuskan untuk menjatuhkan Yu Yan. Mendengar hal itu, gadis berbaju putih itu tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium bibir pemuda itu seperti capung. Ketika dia mencoba untuk berpisah, dia merasakan pinggangnya menegang, tetapi pinggangnya yang tak tertahankan ditahan oleh pemuda itu. Mengambil keuntungan dariku, apakah kamu masih ingin lari? Pria muda itu tersenyum dan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah gadis berbaju putih itu. Keduanya, seperti anak laki-laki dan perempuan emas, mulai berciuman di lembah. Melihat adegan dalam gambar memori, mata Yu Yan membelalak. Dia tidak tahu bahwa ketika Tan Yun dan Changsun Suanki di alam semesta terakhir, mereka memiliki janji lebih dari 100.000 tahun. Dan istri dan tunangan Tan Yun, melihat Changsun Suanki yang terluka parah terbaring di tanah, mata indah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, ada simpati yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Changsun Suanki akan sangat mencintai Tan Yun. Demi Tan Yun, ubah kejahatan dan kembali ke kebenaran, dan jangan pernah membunuh satu orang pun selama 100.000 tahun. Untuk Tan Yun, dia dan ayahnya hampir saling bertentangan dan memberi begitu banyak. Pada saat yang sama, mereka bingung. Karena dia sangat mencintai Tan Yun, bagaimana dia bisa berhasil membunuh Tan Yun dan kemudian mengutuk Tan Yun menjadi reinkarnasi keabadian, sehingga Tan Yun bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai selama 10.000 masa hidup. Pada saat ini, Tan Yun menatap gambar ingatan yang dipadatkan oleh Changsun Suanki, matanya awalnya memancarkan kebencian dari Changsun Suanki, dengan cepat memudar. Dia tertegun. Melihat Tan Yun, yang seperti ayam kayu, cucu Suanki tersenyum tragis di wajahnya yang menakjubkan, dan kemudian air mata memenuhi matanya yang indah. Tan Yun, apakah kamu sudah melihatnya? Kau bilang akan menikah denganku. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu mengecewakanku. Dari alam semesta terakhir hingga sekarang, hatiku untukmu tidak berubah.
Aku telah mencintaimu selama ribuan tahun, bahkan diriku sendiri. Aku tidak dapat mengingatnya. Air mata Changsun Xuanqi pecah, dan matanya yang indah dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Juga, pikirkanlah, Tan Yun, bahkan jika kamu memperlakukanku seperti ini di alam semesta terakhir, sebelum kamu menjadi jenderal abadi aku punya banyak kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak melakukannya. Suamiku, jangan dengarkan dia. Yuyan melangkah maju dan menatap Changsun Xuanqi dan berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar mencintai Tan Yun, lalu bagaimana kamu tega membunuhnya dan membiarkannya memasuki siklus keabadian? Biarkan dia merasakan semua penderitaan dunia. Changsun Xuanqi menatap Yuyan, dan api menyembur keluar dari matanya yang indah. Kamu jalang, apa yang kamu tahu? Tanya Tan Yun, apakah aku yang mengutuknya untuk memasuki reinkarnasi? Ini bukan Changsun Xuanqi, ini Gong Xihan. Pada awalnya, setelah Gong Xihan dan saya melukai Tan Yun dengan parah, saya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ketika saya bangun, Tan Yun dibunuh oleh Gong Xihan dan dikutuk oleh Gong Xihan dan memasuki siklus keabadian. Kemudian, 3 alam dewa yang lebih rendah berusaha menghancurkan benua tempat Tan Yun berada, dan mereka semua dikirim oleh Gong Xihan. Pada saat ini, Tan Yun yang terdiam berkata, cukup, berhenti berdebat. Tiba-tiba, Changsun Xuanqi dan Yuyan berhenti berbicara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Changsun Xuanqi, dan berkata, gambar ingatan tidak bisa dipalsukan. Dari gambar ingatan, saya akui bahwa saya menyayangi Anda pada waktu itu, jika tidak, saya tidak akan mengatakan bahwa saya harus menikahi Anda. Maaf, saya tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi setelah itu yang membuat Anda dan saya benar-benar mundur? Mendengar ini, Changsun Xuanqi memelototi Yuyan, dan berkata, ini semua karena dia. Dialah yang memfitnahku, dan dialah yang memicu perpisahan. Yuyan berkata dengan dingin, kamu berbicara omong kosong. Tan Yun kembali menatap Yuyan dan berkata, biarkan dia bicara dulu. Ya, Yuyan mengangguk dan berhenti berbicara. Changsun Xuanqi menunjukkan jari Gioqian-qian dan menunjuk ke Yuyan dan berkata, ketika kamu mengetahui bahwa Tan Yun akan bersamaku, kamu bahkan memfitnahku, mengatakan bahwa aku membiarkan ayahku menangkap orang tuamu dan mengancammu. Sambil menolak Tan Yun, biarkan kamu menikahi saudaraku lagi. Kamu penjahat tercela, bukankah kamu melakukan ini karena kamu dan aku biasanya bermusuhan? Ji Yuyan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Karena kamu tidak menyukai Tan Yun, mengapa kamu ingin memisahkan aku dan dia? Mengapa? Setelah memarahi, Changsun Xuanqi memelototi Tan Yun, dan kamu, mengapa kamu tidak percaya padaku sejak awal? Aku berkata, aku belum meminta ayahku untuk melakukannya, tetapi kamu tidak percaya saya. Tan Yun, tahukah kamu? Aku mengubah diriku untukmu, tetapi pada akhirnya, kamu memilih untuk mempercayainya daripada aku. Mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi, Yuyan tidak bisa menahannya lagi. Yuyan berkata dengan dingin di matanya, Changsun Xuanqi, apakah itu aku atau milikmu, kamu tahu itu? Ya, saya mengakui bahwa ketika saya menghadapi pengejaran Tan Yun di alam semesta terakhir, saya tidak setuju pada awalnya, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak memiliki dia di hati saya. Belakangan, saya mengetahui bahwa saya jatuh cinta dengan Tan Yun. Tepat ketika dia melamar saya ingin setuju, tetapi Anda membiarkan ayahmu menangkap orang tua saya dan mengancam saya untuk menikah dengan saudara laki-laki Anda. Aku hanya bisa menolak Tan Yun. Setelah Tan Yun ditolak olehku, dia tiba di lembah Baihua dan menerimamu. Jika kamu dan ayahmu tidak begitu jahat, bagaimana mungkin aku menolak Tan Yun? Mendengar ini, Changsun Xuanqi sangat marah dan berkata, sesat, kamu menyesatkan. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengamati kata-katanya, menemukan bahwa Changsun Xuanqi dan Yuyan tidak berbohong. Mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kata Tan Yun. Tidak ada kesalahpahaman. Changsun Xuanqi berkata, dia memfitnah saya dan membawa Anda pergi dari saya. Hampir pada saat yang sama, Yuyan dengan marah berkata, suamiku, jangan percaya padanya. Tan Yun, yang penuh kecurigaan, melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicarakan ini dulu, Yuyan, ceritakan padaku apa yang terjadi nanti.
Iya, mata indah Yuyan lembab dan air mata terlihat samar. Awalnya, setelah aku menolakmu, kamu meninggalkan dewa kuno yang abadi dan pergi ke lembah abadi Baihua dan menemukan Changsun Xuanqi. Tidak butuh waktu lama sebelum saya mengetahui bahwa Anda berada di tangan Changsun Pengkun, dan Changsun Pengkun menggunakan Anda untuk mengancam ayah Anda, dan kemudian Anda memilih untuk bunuh diri agar tidak menyakiti ayah Anda. Tan Yun berkata, hal berikutnya, saya tahu, setelah kamu dan mayat saya menikah, Anda menemukan Changsun Xuanqi dan membunuhnya, sedangkan Changsun Pengkun membunuh orang tua Yuyan. Iya, Yuyan berkata, begitulah yang terjadi. Iya, Tan Yun mengangguk, memandang Changsun Xuanqi, dan berkata, saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda membiarkan ayah Anda menangkap orang tua Yuyan dan memaksa Yuyan untuk menolak saya? Mendengar ini, Changsun Xuanqi tersenyum sedih. Tan Yun, itu dia, kamu orang yang seperti itu. Aku mengubah diriku untukmu, aku mempercayaimu lebih dari orang lain, dan kamu tidak percaya padaku dari awal sampai akhir. Aku bilang, aku tidak. Bukan hanya aku yang tidak melakukannya, tetapi ayahku juga tidak menangkap orang tua Yuyan. Semua ini adalah persekongkolannya. Jangan biarkan aku mendapatkan persekongkolanmu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menatap Yuyan. Yuyan menarik napas dalam-dalam, menatap Changsun Xuanqi, air mata menetes. Changsun Xuanqi, kamu masih berdalih. Orang tuaku dibunuh oleh ayahmu, apakah kamu masih mengatakannya? Changsun Xuanqi mencibir dan berkata, berpura-pura, teruslah berpura-pura. Buka matamu dan lihat. Yuyan memarahi, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan magis dilepaskan, memadatkan gambar memori dari langit salju yang luas. Ketika Changsun Xuanqi melihat adegan dalam gambar, matanya terbelalak dan dia terdiam. Dalam gambar tersebut adalah pembunuhan brutal Changsun Pengkun dan orang tua Yuyan. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa? Changsun Xuanqi terlihat kusam, tidak bisa rileks untuk beberapa saat. Yuyan menjentikkan lengannya, dan gambar ingatan itu menghilang. Dia memelototi Changsun Xuanqi dan berkata, apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang? Changsun Xuanqi menutup telinga ke matanya. Dia dengan gemetar menatap Changsun Pengkun yang terbaring di tanah. Air mata berlinang di matanya. Ayah, kenapa? Kamu memberitahuku mengapa kamu melakukan ini. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah menangkap orang tua Yuyan? Mengapa kamu berbohong padaku? Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa ini semua Yuyan memfitnah putrinya? Putriku selalu berpikir bahwa pembohong itu adalah Yuyan, dan tidak pernah meragukanmu, ayah, tapi putrinya salah. Melihat Changsun Xuanqi yang patah hati, Changsun Pengkun meminta maaf, maaf, putriku. Maaf, aku sangat mempercayaimu, tapi kamu berbohong padaku seperti ini. Changsun Xuanqi menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, aku tidak ingin kamu minta maaf, aku hanya ingin tahu, apa tujuanmu melakukan ini. Changsun Pengkun menundukkan kepalanya dan berkata, putri, kamu tahu, kakakmu selalu menyukai Yuyan. Dengan melakukan ini untuk ayah, aku ingin Yuyan menjadi istri kakakmu. Mendengar ini, Changsun Xuanqi menutup matanya dengan air mata. Meskipun suaranya kecil, dia dingin dan keji. Ayah, kamu tahu bahwa putriku sangat mencintai Tan Yun. Kamu jelas tahu bahwa jika kamu melakukan ini, Tan Yun pasti akan berpikir bahwa kamu melakukan ini untuk putrimu, dan memintamu untuk melakukan ini, jadi Yuyan akan menolaknya. Kamu juga tahu betul bahwa konsekuensi dari perbuatanmu ini adalah Tan Yun akan berbalik melawan putrinya, tapi kamu melakukan ini padaku demi kakak. Setelah mendengarkan, Changsun Pengkun berkata, maafkan saya. Maaf, apakah ini berguna? Changsun Xuanqi menangis, ayah, apakah kamu tahu? Jika kamu tidak bertindak seperti ini pada awalnya, putrimu sebaiknya membiarkan Tan Yun pergi dan membiarkan dia bersama Yuyan. Putrinya juga siap kehilangan dia selamanya, sehingga aku setidaknya bisa berteman dengannya. Tapi, kamu benar-benar tidak boleh, demi saudaramu, kamu menangkap orang tua Yuyan dan membuat kekacauan. Ayah, kamu bingung. Wow,